Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Vika Hikmaviana, NIM 64114191123. Saya Cindy Hermania, NIM 64114191121. Saya Dimingga Fadila Seta, NIM 64114191114. Saya Amela Rotiana Zen, NIM 64114190099. Saya Vera Astuti, NIM 64114191109. Kami akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama yaitu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah memasuki tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Selanjutnya itu tipe HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1. 90% diantaranya adalah HIV-1 subtipe M. Sedangkan HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu, terutama di Afrika Barat. Penularan HIV. HIV dapat ditemukan di dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi. Cairan tubuh yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. Namun HIV tidak dapat tersebar melalui keringat atau urin. Cara penyebaran lainnya termasuk penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, pada saat proses melahirkan atau menyusui, melalui seks oral, melalui penggunaan alat bantu seks yang dipakai bergantian, melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi, memakai jarum suntikan, dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi. Gejala HIV. Infeksi HIV muncul dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama atau serokonversi, tahap kedua, dan tahap ketiga. Pada tahap pertama, yakni periode waktu tertentu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virus. Pada tahap kedua, masa ketika tidak ada gejala HIV yang muncul. Masa ini bertahap selama hingga 10 tahun atau lebih. Terus tahap yang ketiga yaitu tahap akhir infeksi HIV. Tahap ini disebut juga sebagai tahap HIV simptomatik. Selanjutnya yaitu diagnosis. Yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Yang kedua yaitu tes antigen. Tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, maka pengidap selanjutnya akan menjalani tes antara lain, yaitu menghitung sel CD4, pemeriksaan viral load atau HIV RNA, dan tes resistensi atau kekebalan. Selanjutnya yaitu pencegahan. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Dari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan.
Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Selanjutnya itu bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Dan yang terakhir, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 20 hari dan terdiri dari 3 obat. Antiretroviral. Selanjutnya yaitu pengobatan. Sebenarnya HIV/AIDS ini belum ada obatnya, namun ada beberapa obat untuk menghindari HIV yang lebih parah. Obat-obatan tersebut yaitu obat-obatan darurat awal HIV. Obat ini bernama post-exposure prophylaxis atau PEP. Selanjutnya yaitu obat-obatan antiretroviral. Antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat HIV yang digunakan untuk mengobati HIV. ARV akan memperlambat pertumbuhan virus, misalnya NNRT atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRT, protease inhibitors, dan N3 inhibitors, serta integrase inhibitors. Penyakit menular seks selanjutnya yaitu gonore. Kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Terdapat gejala yang berbeda-beda pada wanita maupun pria. Gejala awal pada wanita sangat ringan sehingga sulit dibedakan dengan infeksi kandung kemih atau infeksi vagina. Dan berikut adalah gejala-gejala yang dapat muncul. Yang pertama yaitu sering buang air kecil dan sakit, anus gatal, nyeri dan terjadi perdarahan, cairan vagina abnormal, perdarahan vagina abnormal selama atau setelah berhubungan seks atau antara periode haid, alat kelamin terasa gatal, perdarahan haid tidak teratur, perut bagian bawah terasa sakit, perdarahan haid tidak teratur, kelenjar bengkak dan nyeri pada pembukaan vagina, dan hubungan seksual terasa menyakitkan. Dan untuk pada pria, gejala biasanya cukup jelas, tetapi beberapa orang mengalami gejala ringan atau tanpa gejala. Dan tanpa disadari dapat menularkan infeksi gonore untuk pasangan seksualnya. Dan berikut adalah gejala-gejala yang dapat timbul. Yang pertama yaitu cairan penis abnormal, terlihat seperti susu pada awalnya, kemudian menguning, lembut, dan berlebihan, kadang-kadang darah kebiruan. Kemudian sering buang air kecil dan sakit, anus gatal, nyeri, dan terjadi perdarahan. Dan yang jarang terjadi yaitu sakit tenggorokan dan penyakit mata menular. Untuk penularannya yaitu yang pertama pada umumnya dapat melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat melakukan hubungan seksual melalui vagina, oral, ataupun anus. Untuk gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore biasanya akan mengalami keluhan pada mata. Untuk mendiagnosis gonore, dokter akan menanyakan tentang aktivitas seksual. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, khususnya pada area kelamin. Bila perlu, dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan sampel cairan tubuh. Dokter akan memeriksa sampel cairan dari bagian tubuh yang dicurigai terkena gonore
untuk diperiksa di laboratorium. Misalnya cairan vagina, penis, dubur, lubang kencing, tenggorokan, atau cairan sendi. Kemudian pemeriksaan darah. Tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui apakah infeksi sudah menyebar ke dalam darah. Kemudian tes sensitivitas antibiotik. Tes ini dilakukan bila antibiotik yang diberikan sudah tidak mempan lagi dan ingin dicari antibiotik lain yang efektif mengobati gonore. Untuk pengobatan gonore, yang paling utama adalah memberikan antibiotik. Lamanya pengobatan dengan antibiotik tergantung dari tingkat keparahannya. Gonore yang parah dan sudah menyebar ke organ tubuh lain membutuhkan pengobatan lebih lama. Antibiotik yang diberikan dapat berupa tablet minum atau suntikan. Beberapa jenis antibiotik yang umum digunakan untuk mengobati gonore adalah ceftriaxone, cefixime, azithromycin, doxycycline, erythromycin, dan amoxicillin. Selain penderita, pasangan seksual penderita juga perlu diperiksa dan diobati, karena kemungkinan besar pasangan juga terkena gonore. Untuk pencegahan, karena penyakit ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral ataupun anal, oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya adalah herpes. Definisi penyakit herpes. Herpes merupakan penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan dan termasuk ke dalam penyakit penular seksual jangka panjang karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Kemudian etiologi penyakit herpes. Penyakit herpes disebabkan oleh beberapa virus. Yang pertama ada herpes simplex virus type 1 atau HSV1 yang merupakan penyebab herpes oral atau herpes labia. Virus ini juga dapat menyebar ke alat kelamin dan menyebabkan herpes genital pada orang yang melakukan seks oral. Yang kedua ada herpes simplex virus type 2 atau HSV2 yang merupakan penyebab utama herpes genital yang menyebar melalui kontak dengan luka penderita herpes. HSV2 juga dapat ditularkan ibu kepada bayinya pada saat persalinan. Yang ketiga ada varicella zoster virus atau VZV yang merupakan virus penyebab cairan cacar air atau varicella dan cacar ular atau herpes zoster atau herpes kulit. VZV menular melalui kontak langsung dengan penderita cacar air, di mana infeksi virus ini dapat dikenali dengan timbulnya bintil kulit yang berisi cairan atau disebut vesikel. Selanjutnya adalah gejala herpes. Pada stadium primer terjadi pada hari kedua hingga ke-8 setelah infeksi. Muncul gejala berupa blister, yang berukuran kecil dan terasa sakit. Kemudian ada stadium laten, di mana pada stadium ini blister dan luka akan mereda. Namun virus sedang berkembang dan menyebar ke saraf dekat tulang belakang yang ada di bawah kulit. Yang ketiga ada stadium peluruhan. Pada stadium ini virus mulai berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh. Jika ujung saraf yang terinfeksi terletak pada organ tubuh yang menghasilkan cairan seperti testis atau vagina, maka virus herpes dapat terkandung dalam cairan tubuh seperti air mani dan lendir vagina. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko HVS2 yaitu perempuan, bergonta-ganti pasangan seksual, sistem kekebalan tubuh yang lemah, melakukan hubungan seksual di usia yang terlalu muda, dan menderita penyakit menular seksual lainnya. Kemudian faktor resiko kejati yaitu berusia di bawah 12 tahun, melakukan kontak langsung dengan penderita cacar air, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan tinggal bersama penderita cacar air. Pencegahan. Langkah pencegahan virus herpes yang dapat dilakukan adalah menghindari kontak fisik dengan penderita herpes, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak melakukan oral seks, berciuman, atau aktivitas seksual lainnya selama ada gejala herpes. Kemudian melakukan vaksin untuk mencegah infeksi virus varicella zoster. Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan guna menghindari tertular penyakit menular seksual. Dan menjaga sistem kekebalan tubuh agar virus sulit menginfeksi tubuh.
Kemudian pengobatan herpes. Beberapa obat-obatan antivirus yang dapat digunakan mengatasi infeksi virus herpes adalah yang pertama ada aciclovir, yaitu untuk herpes zoster yang dosis umumnya adalah 800 mg setiap 4 jam, diminum 5 kali sehari selama 7-10 hari. Sedangkan untuk herpes kelamin, dosis umumnya adalah 200 mg setiap 4 jam, diminum 5 kali sehari selama 10 hari. Kemudian ada valacyclovir, yaitu diminum dengan dosis 500 mg per hari. Bagi pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, dikonsumsi 2 kali sehari dengan dosis yang sama. Kemudian yang terakhir ada famciclovir, yaitu pada episode awal diminum sebanyak 250 mg 3 kali sehari selama 7-10 hari. Pada episode berulang sebanyak 1000 mg 2 kali selama 1 hari dengan alternatifnya 125 mg 2 kali sehari selama 5 hari sesuai dengan rekomendasi CDC. Penyakit selanjutnya yaitu sifilis atau rajasinya. Penyakit sifilis adalah penyakit infeksi yang dapat digolongkan penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh Treponema pallidum, sifat kronis dan bekerja secara sistematik. Epidemiologinya pada tahun 2011 ditemukan 72% kejadian sifilis berhubungan dengan seks laki-laki dengan laki-laki, 360 kasus sifilis kongenital atau kelainan bawaan, yaitu anak atau bayi yang mendapat sifilis dari ibunya. Yang ketiga yaitu sifilis diderita oleh waria 25%, pekerja seks langsung 10%, pria yang berhubungan seks sesama pria 10%, pekerja seks 3%, dan narapidana 3%. Yang selanjutnya yaitu tipe sifilis. Secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sifilis kongenital yang ditularkan dari ibu ke janin selama dalam kandungan, dan yang kedua sifilis yang didapat ditularkan melalui hubungan seksual atau jarum suntik dan produk darah yang tercemar. Etiologinya, sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, merupakan spesies Treponema dari famili Spirochaeta, ordo Spirochaetales. Bentuk spiral, panjang 5-20 mikron, dan lebar 0,1 sampai 0,2 mikron. Mati pada kekeringan, panas, antiseptik ringan, hidup beberapa di luar tubuh. Menular melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis dan kontak kulit dengan lesi yang mengandung bakteri Treponema pallidum. Gejalanya meliputi 4, yaitu sifilis primer ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk, sifilis sekunder ditandai dengan munculnya ruang pada tubuh, sifilis laten tidak menimbulkan gejala tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita, dan sifilis tersier dapat menyebabkan kerusakan organ otak, saraf, atau jantung. Diagnosisnya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pemeriksaan mikroskopik langsung pada sifilis stadium dini, yang kedua ada uji serologis yang dibagi menjadi 2, yaitu non-treponema dan treponema, dan yang ketiga yaitu metode berdasar biologi molekuler. Pencegahannya bisa dilakukan dengan pencegahan primer, tidak berganti-ganti pasangan menggunakan kondom selama berhubungan seksual, hindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Pencegahan sekunder dilakukan dengan adanya siraman rohani yang dilakukan di lokalisasi, dan adanya penyuluhan IMS oleh Dinas Kesehatan setempat. Pencegahan tersier, adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi dan adanya usaha rehabilitasi dengan pelatihan keterampilan pada wanita pekerja seksual yang meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seksual. Yang terakhir yaitu ada pengobatan. Sifilis dapat sembuh jika diobati pada tahap awal infeksi terjadi. Penderita sifilis diberi antibiotik penisilin yang paling efektif, tapi bagi yang alergi, penisilin diberi tetrasiklin 4 kali 500 mg per hari, eritromisin 4 kali 500 mg per hari, atau doxycycline 2 kali 100 mg per hari.
Eritromisin digunakan bagi ibu hamil. Yang terakhir adalah klamidia. Definisi dari klamidia atau secara medis lebih dikenal sebagai chlamydiasis, merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, merupakan infeksi menular seksual dengan penyebab bakteri yang paling umum terjadi. Infeksi ini seringkali bersifat asimptomatik. Penyebab dari penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Seseorang dapat tertular penyakit ini bila berhubungan seksual dengan penderita, tidak menggunakan kondom saat berhubungan, hubungan seksual melalui vagina, hubungan seksual secara oral atau anal. Bakteri Chlamydia juga dapat menginfeksi organ mata. Infeksi bakteri Chlamydia pada mata dinamakan penyakit trakoma yang bisa menimbulkan kebutaan. Patofisiologi. Patofisiologi klamidia yang secara medis dikenal sebagai chlamydiasis pada fase awal akan memasuki sel dan membentuk badan inklusi yang menjadi badan dasar dari perkembangan organisme ini. Setelah proses maturasi berjalan sempurna, sel-sel tersebut akan ruptur dalam 2-3 hari dan kemudian masuk ke dalam sel-sel lain untuk melanjutkan proses replikasi. Akibat dari siklus kehidupan organisme ini, Chlamydia trachomatis tidak dapat dikultur pada media artifisial. Masa inkubasi dari infeksi chlamydia ini pada umumnya berkisar antara 7-21 hari. Infeksi pada umumnya akan menyebabkan inflamasi pada uretra atau serviks. Gejala chlamydia biasanya tidak menimbulkan gejala. Meski demikian, penderita chlamydia tetap dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain. Bila terdapat gejala, biasanya gejala tersebut baru muncul 1-3 minggu setelah penderita terinfeksi. Karena organ yang terinfeksi berbeda, gejala chlamydia pada pria dan wanita juga akan berbeda. Gejala chlamydia pada wanita yaitu keputihan yang sangat bau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami perdarahan di vagina sesudahnya. Bila infeksi sudah menyebar, maka penderita akan merasa mual, demam, atau merasa sakit pada perut bagian bawah. Lalu gejala chlamydia pada pria, keluar cairan dari penis, luka di penis terasa gatal atau terbakar, rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah zakar, baik pada pria maupun wanita. Apabila chlamydia menginfeksi dubur, akan timbul rasa sakit yang dapat disertai keluarnya cairan atau darah dari dubur. Komplikasi. Selain menyebabkan infertilitas, chlamydia juga dapat menyebabkan beberapa komplikasi penyakit seperti radang panggul, epididymitis, prostatitis, infeksi menular seksual lainnya, infertilitas, artritis reaktif. Untuk pengobatan, penderita chlamydia bisa dilakukan screening atau tes untuk mendiagnosa chlamydia, yaitu dengan tes urin dan tes swab. Tes urin dilakukan dengan mengambil sampel urin, lalu dianalisis di laboratorium. Untuk tes swab sendiri dilakukan pada pria dan wanita untuk mendeteksi penyakit kelamin. Pada wanita dilakukan untuk mengambil sampel cairan dari serviks untuk dilihat keberadaan bakteri di dalamnya. Sementara pada pria biasanya akan mengambil cairan dari ujung penis. Cairan ini bisa diteliti karena berasal dari uretra, tempat di mana bakteri chlamydia menginfeksi. Selain itu, mengonsumsi obat antibiotik untuk mengobati chlamydia seperti doxycycline, azitromisin, eritromisin, levofloxacin, dan ofloxacin. Yang terakhir, pencegahan chlamydia. Berikut berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi akibat chlamydia, yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, membatasi jumlah pasangan seks, menghindari dodging, dan melakukan tes secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.